Film diawali pada abad ke-19 saat menurunnya dinasti Qing, di mana terjadi pemberontakan, perang, masalah ekonomi, DLL. Dan hal itu adalah masa paling kelam dalam sejarah. Kemudian kita dipiatkan dengan sebuah dermaga yang dikuasai oleh dua geng, yaitu geng Macan Hitam dan geng Laut Utara, di mana keduanya ini saling berperang selama bertahun-tahun, demi bisa memegang kendali penuh atas dermaga tersebut. Selain bisnis pelabuhan, geng Macan Hitam juga memiliki bisnis lain, yaitu sarang opium, rumah judi, dan rumah bordil. Geng Macan Hitam juga memiliki 3 ketua, yaitu Macan pertama si Iblis Utara yang haus darah sang pemegang sarang opium. Lalu Macan kedua ada Gagak Hitam si pengeruk harta yang memegang rumah judi. Kemudian Macan yang ketiga yaitu Ular Tua yang penuh nafsu memegang rumah bordil. Scene lalu berpindah di mana para petarung atau ahli bela diri sedang menuju markas geng Macan Hitam, di mana seorang pria muda ganteng dan gagah berani bernama Wang Faihung memutuskan untuk menjadi macan keempat di geng Macan Hitam. Saat sampai, mereka langsung menghadap ke pemimpin utama Macan Hitam yaitu Ketua Lai. Ternyata tujuan Ketua Lai memanggil Faihung dan petarung lain yaitu untuk menghabisi rivalnya yaitu geng Laut Utara. Ia bahkan mengatakan jika salah satu dari mereka berhasil membawa kepala ketua geng Laut Utara, maka akan dijadikan anak angkat keempat geng Macan Hitam. Kemudian sebelum berangkat, Ketua Lai melakukan tes fisik untuk menguji seberapa kuat mental mereka. Namun hanya Fei Hung lah yang berhasil melewatinya. Akhirnya, para petarung pun berangkat. Lalu tinggallah Fei Hung yang masih bertahan. Fei Hung pun mulai bertarung dengan ketua geng Laut Utara. Di situ, Fei Hung menunjukkan skill bela dirinya yang sangat jago dan tak tertandingi, hingga ia pun dengan mudah menebas kelapa ketua geng laut tersebut. Lalu tiba-tiba Fei Hung dikepung oleh para anak buah geng Laut Utara, hingga dirinya mau tak mau harus bertanding mati-matian untuk pergi dari tempat tersebut. Saking banyaknya anak buah, Fei Hung pun hampir KO dibuatnya. Tapi salah satu teman petarungnya yaitu Tai Yachi diam-diam menolong Fei Hung dengan menyalakan petasan. Setelah itu Ketua Lai langsung mengangkat Fei Hung menjadi anak angkatnya, yaitu menjadi macan keempat geng Macan Hitam. Lalu menyuruh bawahannya untuk memanggil tabib terhebat agar bisa menyelamatkan Fei Hung. Scene lalu berpindah saat Fei Hung kecil, di mana dirinya memiliki beberapa teman yaitu Api, Chun, dan Hua. Namun temannya Hua diculik paksa oleh Tuan Li, hingga Fei Hung dan teman-temannya mencoba menyelamatkan Hua. Namun sayangnya kekuatannya tak sebanding dengan Tuan Li. Di sisi lain, anak dari ketua geng Laut Utara merasa sangat marah ketika melihat kelapa sang ayah digantung. Karena hal itu, dirinya sangat dendam dan bersumpah akan membalaskan kematian sang ayah.
Bahkan bisnisnya pun menjadi kacau karena orang dari luar lebih memilih berbisnis dengan ketua Lei. Beralih ke Fei Hung yang sedang diobati oleh sang tabib. Lalu sang tabib melihat punggung Fei Hung yang memiliki luka bakar. Sang tabib lalu menatonya dengan gambar harimau. Kemudian mereka pun berbincang. Lalu tiba-tiba Fei Hung bertanya mengenai gudang uang milik geng macan yang disembunyikan. Lalu sang tabib menjawab jika gudang penyimpanan uang butuh 2 kunci untuk membukanya, yaitu kunci emas dan perak. Dan masing-masing dipegang oleh kedua anak angkat ketua Lei, yaitu Gagak Hitam dan ular tua yang licik. Seketika itu juga Fei Hung tiba-tiba mengingat masa kecilnya, di mana sang ayah yang sangat marah saat mengetahui Hua dijual oleh Tuan Li. Ayah Fei Hung bahkan mencoba memaksa Tuan Li untuk memberitahu keberadaan Hua, namun sayangnya Tuan Li mengatakan jika Hua sudah tidak ada pada dirinya, dan kemungkinan besar Hua telah dijual ke rumah bordir. Di malam harinya, Ketua Lei pun mengadakan upacara resmi sebagai pengangkatan Fei Hung menjadi anak angkat keempatnya. Sementara di luar, geng pemberontak yang terdiri dari anak yatim bersorak bersama untuk bersama-sama menghancurkan geng macan hitam, di mana geng tersebut diketuai oleh pria bernama Api yang tak lain tak bukan adalah teman kecil Fei Hung. Lalu pada malam itu juga, geng Laut Utara langsung dihabisi oleh geng macan hitam hingga menjadikan geng macan hitam satu-satunya yang menjadi penguasa dermaga. Dan sejak saat itulah Fei Hung dijuluki ketua terganas di geng macan hitam. Beberapa hari kemudian Fei Hung tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya, di mana ia terbangun di perahu bordir dan langsung ditenangkan oleh wanita penghibur. Usut punya usut, ternyata ayah Fei Hung mendirikan balai medis dan menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Namun orang-orang jahat membakar pondoknya dengan sengaja. Disinilah alasan Fei Hung memiliki luka bakar. Dan karena kejadian itulah ayah Fei Hung meninggal saat mencoba menyelamatkan anak-anak lain. Tibalah saat para geng macan hitam makan malam bersama. Di sini semua ketua geng sangat menyambut Fei Hung, tapi salah satu ketua yaitu ular tua sepertinya tidak menyukai Fei Hung. Bahkan ia sampai memukul Fei Hung dengan tongkat miliknya dan berdebat dengan Gagak Hitam yang lebih membela Fei Hung. Lalu tiba-tiba ketua Lei datang dan menyudahi perdebatan sengit tersebut dan menyuruh mereka untuk menghabisi geng Laut Utara yang masih hidup. Di pagi harinya, pedagang asing membutuhkan 300 pekerja untuk negaranya. Namun ketua Lei meminta waktu pada pertengahan bulan depan karena tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerja sebanyak itu, sekalipun harus menculiknya. Scene lalu berpindah di mana Fei Hung dan Api saat masih kecil. Mereka berusaha membalas dendam kepada Tuan Li, namun geng Tuan Li ternyata sudah dihabisi oleh penjahat lain. Mereka lalu dibawa oleh salah satu teman dari ayah Fei Hung yang kemudian dilatih teknik bela diri hingga mereka dewasa. Setelah itu mereka berdua dinasihati hingga akhirnya sadar balas dendam sesungguhnya adalah menyelamatkan nyawa, bukan membunuh. Chun kemudian mendatangi perahu bordir dan mengambil baju wanita penghibur untuk diperbaiki. Namun ternyata itu adalah teknik agar mendapatkan pesan rahasia dari Fei Hung. Saat dibuka, pesan tersebut berisi tentang ular tua yang memiliki kunci emas. Singkat cerita, saat ular tua sedang dalam perjalanan, geng pemberontak ternyata sudah siap untuk menjebaknya. Chun lalu memancingnya agar ular tua mengejarnya. Setelah itu mereka bersama-sama menghabisi ular tua hingga membuatnya tewas. Kemudian menduplikat kunci emas tersebut. Tak lama kemudian, Ketua Lei akhirnya mengetahui ular tua sudah tewas, tanpa ia sadari jika Fei Hung lah orang di balik semua ini. Ketua Lei lalu memberikan kunci emasnya kepada Gagak Hitam dan menaruh tanggung jawab penuh atas gudang uang. Di malam harinya, Fei Hung bertemu dengan Api di jembatan sungai perahu bordir. Setelah itu, Fei Hung melanjutkan misinya, yaitu datang ke rumah judi untuk menghabiskan uangnya.
Cara ini tak lain untuk memancing Gagak Hitam. Setelah itu, Fei Hung bernegosiasi dengan berdalih ingin meminjam uang sebesar 3.000 batang perak dan memberikan sebuah duplikat kunci emas. Fei Hung memberitahu jika yang menduplikat kunci emas adalah orang dari geng Laut Utara. Awalnya Gagak Hitam merasa ragu, namun Fei Hung berhasil meyakinkannya. Setelah itu, Gagak Hitam membuktikan keaslian kunci tersebut dengan membuka gudang uang. Ia pun merasa puas saat melihat harta melimpah milik geng Macan Hitam. Tak lama setelah itu, Fei Hung kembali menemui Api, lalu memberikan sebuah peta lokasi gudang uang. Kemudian menyuruhnya untuk merampok gudang uang besok tengah malam. Di malam harinya, Ketua Lei mengajak Fei Hung untuk memperlihatkan koleksi senjata perangnya. Namun tiba-tiba datang seorang yang ingin menyerang mereka berdua. Ternyata orang itu tak lain bukan adalah putra dari Ketua Geng Laut Utara yang bertujuan untuk membalaskan dendamnya atas kematian sang ayah. Beberapa detik kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Fei Hung melawan putra Geng Laut Utara, sedang Ketua Lei melawan semua anak buah Geng Laut Utara. Fei Hung dan putra Geng Laut Utara pun bertarung tanpa ampun. Kemudian saat putra Geng Laut Utara sudah hampir kalah, Fei Hung pun memberi kesempatan untuk hidup. Namun tiba-tiba dari belakang Ketua Fei mendorong pedang tersebut dengan kakinya hingga membuat putra Geng Laut Utara terbunus dan tewas. Sementara itu di tempat lain, para geng pemberontak sedang melakukan aksinya dengan membakar sarang opium milik geng Macan Hitam. Chun lalu segera mengirim sinyal api agar Fei Hung segera menemuinya, sekaligus untuk memancing Gagak Hitam. Di lain sisi, Api berusaha mengalihkan perhatian semua anak buah geng Macan Hitam. Setelah Gagak Hitam masuk perangkap, ia pun akhirnya mengetahui jika Fei Hung lah di balik semua kejadian ini. Chun di sini mengatakan jika dirinya ingin membalaskan dendam atas kematian orang tuanya. Setelah kembali, Fei Hung kaget saat melihat Api yang sudah tertangkap. Ketua Lei yang tak berhasil membuat Api berbicara akhirnya menyuruh Fei Hung untuk menghajarnya. Namun Api tiba-tiba memberitahu jika para saudaranya sedang sibuk dan memberi clue tentang gudang uang. Ketua Lei yang mengerti segera pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Ketua Lei kembali dan menyuruh Fei Hung untuk memotong lidah Api agar membuatnya berbicara. Dan sebelum itu terjadi, tiba-tiba anak buahnya membawa mayat Gagak Hitam. Bersama dengan itu, Iblis Utara juga datang dan terkejut saat melihat mayat Gagak Utara. Lalu saat dicek ada bekas pukulan tongkat pada dadanya dan bekas tersebut sangat mirip dengan tongkat besi milik Iblis Utara. Ia yang menyadari dirinya telah dijebak segera menyangkal dan mengatakan jika dirinya tidak pernah berkhianat. Setelah itu, ia mendatangi Api dan menyuruhnya berbicara. Namun yang terjadi, Api justru berbisik padanya dan sengaja mengakhiri hidupnya. Malamnya, Iblis Utara pergi ke pemandian. Lalu tiba-tiba wanita penghibur datang menemuinya untuk memberi rahasia tentang Fei Hung. Namun tak disangka, wanita penghibur tersebut adalah Hua, teman kecil Fei Hung yang dijual dulu. Hal itu pun membuat Iblis Utara percaya pada Hua.
Di saat itu juga Hua berniat membunuh Iblis Utara, namun aksinya gagal dan Hua justru dibunuh oleh Iblis Utara. Kemudian Iblis Utara mengecek wanita satunya lagi yang ternyata Chun. Namun seketika itu juga Chun langsung bunuhnya, lalu bergegas pergi. Ternyata Hua dan Chun telah merencanakan semua itu untuk membantu Fei Hung. Hua bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri agar dirinya bisa mengambil hati Fei Hung. Di pagi harinya setelah Fei Hung dan Chun menguburkan Api dan Hua, mereka lalu bersama-sama melakukan aksi untuk menyebarkan berita tentang 3.000 pekerja yang disembunyikan pada warga setempat. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan massa yang banyak agar mereka mampu menyerang geng Macan Hitam. Setelah itu, para warga berbondong-bondong mendatangi markas geng Macan Hitam. Kemudian Fei Hung menantang Ketua Lei untuk menghadiri pertumpahan darah. Akhirnya Ketua Lei pun menyetujui hal tersebut. Mereka berdua pun dikunci di sebuah ruangan. Lalu Fei Hung mencoba membakar semua tempat untuk menutupi akses pintu keluar. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Masing-masing mempunyai jurus bela diri yang amat menakjubkan. Para anak buah di luar pun mencoba memadamkannya, tetapi tetap saja api semakin merambat. Setelah lumayan lama mereka bertarung, akhirnya Ketua Lei pun terjatuh karena jurus bayangan yang diberikan oleh Fei Hung. Dari kejadian tersebut, akhirnya Fei Hung berhasil menata kembali kota dan membangun kembali balai kesehatan milik ayahnya, dan film pun berakhir. Film dibuka pada tahun 1935 di kota Foshan, Tiongkok, di mana kota tersebut menjadi pusat seni bela diri di Tiongkok Selatan. Tak hanya itu, seniman bela diri terhebat juga berada di kota tersebut. Ya, ia adalah Ip Man yang merupakan master aliran seni bela diri Wing Chun. Pada suatu hari, saat Ip Man sedang madang bersama keluarganya, ia didatangi seorang master kungfu yang baru saja mendirikan perguruan di Foshan. Ia bernama Liu. Kedatangan Liu ke sini ternyata ingin mengajak Ip Man latihan sparring. Liu berjanji jika Ip Man kalah, maka ia tak akan memberitahu ke siapapun agar reputasi Ip Man tidak menurun. Tentu saja Ip Man menerima tantangan Liu. Namun sebelum itu, Ip Man terlebih dahulu melanjutkan madang bersama keluarganya. Ia juga mengajak Liu makan bersama, yang membuat istri Ip Man bernama Cheng Nun dan putranya bernama Zun nesu karena lauk pauk mereka dibebat habis oleh Liu. Setelah madang, Ip Man menyebat terlebih dahulu karena lambenya kecut. Begitu rokoknya habis, Liu langsung mengajak Ip Man untuk sparring karena hari sudah mulai malam. Namun, di waktu yang sama, seorang pemuda bernama Yuan menyelinap ke belakang rumah Ip Man guna mengambil layangan yang tersangkut di pohon kasem samping rumah Ip Man. Ia lalu tak sengaja melihat Ip Man dan Liu bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut, Ip Man menghajar Liu berkali-kali tanpa terkena pukulan. Setelah kalah dari Ip Man, Liu meminta Ip Man agar tidak memberitahu orang-orang tentang kekalahannya, karena jika ada master yang tahu kehormatan Liu sebagai master kungfu bakal dipermalukan. Namun, keesokan harinya, Yuan yang diam-diam melihat pertarungan mereka langsung menyebarkan berita kekalahan Liu kepada orang-orang di rumah makan milik kakaknya yang bernama Lin. Bersama dengan itu, Ip Man datang ke rumah makan Lin untuk menemui temannya bernama Chou Ching Chuen yang berniat meminta pinjaman dana tambahan kepada Ip untuk membangun pabrik kapas. Sementara itu, salah satu murid Liu yang mendengar kabar kekalahan gurunya langsung memberitahu Liu yang membuat Liu marah besar.
Ia pun pergi ke rumah makan Lin untuk menghajar Yuan. Namun untungnya Lin menenangkan Liu dan beritahu kalau Ip Man sedang makan di ruangan tengah. Lin kemudian memberi pelajaran kepada adiknya dengan memplorotkan celananya agar ia tahu bagaimana rasanya dipermalukan. Namun tentu saja hal itu membuat Yuan sakit hati dan memilih kabur dari rumah. Di waktu yang sama, seorang kapten polisi setempat bernama Li datang untuk membubarkan mereka dengan cara mengeluarkan sebuah pistol. Tapi karena tak sopan, Ip Man pun mengeblok pistol tersebut dengan satu kali gerakan tangan dan membuat Li ketakutan. Di malam harinya, setelah Ip Man memberi pinjaman kepada Chow, Lin tiba-tiba datang untuk mengajarnya sparring. Setelah semua orang pergi, Cheung menesu kepada Ip Man karena tak memiliki waktu luang untuk keluarganya termasuk putranya. Di hari berikutnya, seorang master seni bela diri dari Tiongkok Utara sekaligus ketua geng bandit bernama Jin Zanzhao mendatangi kota Foshan dengan niatan menantang semua master bela diri di kota tersebut. Ia kemudian memulainya dengan menantang seorang master nggak tahu namanya dan berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Jin kemudian lanjut menantang seorang master kuplek yang sengaja menggunakan senjata. Tentu saja Jin tak takut dan meladeninya dengan pedang andalannya. Ia lalu lanjut bertarung melawan Master Liu yang awalnya mampu menyeimbangi kemampuan Jin. Namun di pertengahan, Liu kewalahan dan berakhir kalah di tangan Jin. Setelah mengalahkan para master, Jin dan anak buahnya ngemi di warung Pak Bagong sambil membicarakan tentang para master Foshan yang sama sekali tidak berguna. Perkataan itu pun membuat Bagong marah dan menyatakan bahwa Jin belum bertemu master terhebat di Foshan, yaitu Master Ip Man. Mengetahui ada master hebat, Jin pun langsung pergi ke rumah Ip Man sambil diikuti oleh para warga yang ingin melihat kekalahan Jin yang sok jagoan. Sesampainya di sana, Jin secara tidak sopan mengajak Ip Man untuk berduel. Awalnya Ip Man dan istrinya menolak, namun setelah Jin meremehkan Ip Man dengan menyebut kalau kungfunya khusus perempuan, Cheung pun memerintahkan Ip Man untuk menghabisi Jin. Ip Man kemudian meminta sebagian besar orang keluar. Setelah itu, ia pun mulai bertarung melawan Jin. Mengakui kekalahannya dan segera pergi ke tempat asalnya. Setelah pertarungan tersebut, Ip Man beserta istri anaknya pergi ke pasar untuk membeli perabotan yang hancur akibat ulah Jin. Namun saat berbelanja, para penjual malah memberi barang yang disukai keluarga Ip Man secara gratis. Hal itu karena mereka sangat berterima kasih kepada guru Ip yang telah mengharumkan nama kota Foshan. Sesampainya di rumah, Ip Man kemudian dikejutkan dengan ratusan warga yang ingin belajar Wing Chun kepada Ip. Dari situlah kehidupan kota Foshan berjalan seperti normal pada umum lainnya. Sampai pada akhirnya, pada tahun 7 Juli 1937, Jepang mulai menyerang dan menjajah Cina. Penjajahan tersebut menyebabkan penduduk kehilangan mata pencarian dan seluruh desa dilanda kemiskinan serta kelaparan. Kemudian di bulan Oktober 1938, kota Foshan didiami tentara Jepang yang menghancurkan banyak gedung dan pabrik-pabrik. Bahkan kini rumah Ip Man juga disita dan digunakan sebagai markas militer. Dan alhasil, Ip Man, istrinya dan anaknya pun tinggal di bangunan yang sudah hancur serta diliputi kemiskinan. Pada suatu hari saat Chenong hendak memasak, ia menemukan berasnya telah habis. Melihat hal itu, Ip Man pun mengambil satu-satunya harta tersisa berupa jam antik dan pergi ke pasar untuk menukarkan jamnya dengan beras.
Di sana, Yip Man tak sengaja bertemu dengan Chow yang mengajaknya ke pabrik kapas miliknya yang ternyata masih berdiri. Namun sayangnya, Chow mengalami kesulitan penjualan karena masih dijajah oleh Jepang. Dikarenakan Chow masih memiliki hutang, ia pun minta Yip Man untuk tinggal di sini dan memimpin bisnisnya. Namun Yip Man menolak dan memilih pulang untuk makan bersama keluarga kecilnya. Yip Man memiliki kepribadian yang tangguh. Ia tidak suka berhutang kepada orang lain dan lebih memilih hidup apa adanya. Semakin kesini, kehidupan Yip Man semakin memprihatinkan setelah istrinya sakit. Hal ini pun membuat Yip Man sadar kalau inilah saatnya ia bangkit dari masa-masa nganggurnya. Yip Man lalu mencari pekerjaan di pasar. Sampaiannya ia diterima bekerja di tambang batu bara. Di sana, Yip Man bertemu dengan Lin yang merasa senang bisa bekerjasama dengan sang master. Saat jam istirahat makan siang tiba, Yip Man rela tidak makan dan menyimpan makan siangnya untuk keluarganya nanti. Untungnya, Lin orang yang baik. Ia membagikan makanannya kepada Yip Man agar Yip Man tidak kekurangan tenaga. Lin kemudian curhat tentang adiknya Yuan yang sampai hari ini belum juga pulang menemuinya. Di saat itu juga, tiba-tiba Kapten Lee yang kini menjadi penerjemah tentara Jepang datang bersama Kolonel Sato. Kedatangan mereka ternyata untuk mengumumkan bahwa jenderal Jepang bernama Miura yang juga merupakan seorang master karate Jepang mendirikan sebuah arena yang menjadi tempat untuk warga Tiongkok agar melawan tentara Jepang, dan siapapun yang menang akan mendapatkan sekantong beras. Mendengar hal itu, Lin pun tergiur tetapi langsung dihentikan oleh Yip Man yang mengingatkan Lin agar tidak cari masalah dengan Jepang. Namun Lin mengatakan kalau untuk saat ini beras lebih penting, jadi ia pun tetap nekat ikut perduelan tersebut. Sesampainya di sana, Lin melihat Master Liu sedang melawan salah satu karateka Jepang dan berhasil memenangkan sekantong beras. Di samping itu, Jenderal Miura melihat keseruan pertandingan dan berniat untuk bergabung melawan kungfu orang Cina. Dikarenakan kemampuan bela dirinya cukup hebat, Miura pun mencari 3 orang yang mau melawannya. Tak berpikir panjang, Lin pun maju ke arena bersama 2 pria lain dari perguruan lain. Di awal pertempuran, Miura berhasil menjatuhkan ketiganya dengan sangat mudah. Meskipun begitu, Lin tak mau menyerah dan bangkit lagi melawan Miura. Bahkan saat 2 yang lain sudah menyerah, Lin tetap maju sampai akhirnya Miura memukuli dia beberapa kali dan menyebabkan Lin meninggal. Keesokan harinya saat Yip Man bekerja di tambang, ia tak sengaja menemukan kotak besi yang sebelumnya dicari oleh Lin. Yip Man pun bertanya kepada para pekerja tentang keberadaan Lin, namun semua pekerja tak tahu di mana Lin berada. Di waktu yang sama, Lee kembali ke proyek batu bara untuk menawarkan pertandingan selanjutnya. Yip Man pun mulai menanyakan keberadaan Lin yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Sayangnya Lee tak menjawab dan memilih untuk diam. Karena penasaran, Yip Man pun ikut ke pertandingan untuk mencari tahu keberadaan Lin di mana. Saat sampai di sana, Yip Man melihat Master Liu yang baru saja memenangkan beras. Tapi ia belum cukup puas dan meminta bertarung lagi melawan 3 karateka. Akan tapi, dalam pertarungan itu, Master Liu dikalahkan oleh ketiga karateka. Meskipun Master Liu menyatakan menyerah, akan tetapi Kolonel Sato malah menembak mati Master Liu. Hal itu pun membuat Jenderal Miura marah karena tindakan Kolonel Sato sangat tidak adil. Sementara itu, Yip Man merasa tidak terima melihat Master Liu dibunuh secara tidak adil. Ia pun memutuskan untuk maju dan menantang Miura dengan melawan 10 karateka sekaligus. Dengan penuh amarah, Yip Man kemudian mulai mengajar para karateka dengan serangan mematikan yang sangat brutal. Miura kemudian memberikan Yip Man beras, namun Yip Man menolak karena kedatangannya bukan untuk beras. Jenderal Miura lalu menanyakan nama pria dengan pukulan lincah tersebut dan menyuruhnya agar datang lagi.
Namun Yip Man menjawab kalau ia hanyalah pria Tiongkok biasa. Tapi Li malah memberitahu nama lengkap Yip Man ke Miura. Yip Man kemudian mengambil beras milik Master Liu dan memberikannya ke keluarga Master Liu yang sangat terpukul atas kepergiannya. Setelah kejadian itu, Yip Man bertemu dengan Li dan menyebutnya sebagai pengkhianat karena bekerja untuk Jepang serta membiarkan begitu saja warganya mati di tangan tentara Jepang. Di sisi lain, Yuan yang sudah lama menghilang ternyata bergabung dengan kelompok bandit Jin. Mereka merampas truk milik warga dan pergi mendatangi pabrik kapas milik Chow untuk merampok uangnya. Namun Chow menolak sampai akhirnya Jin tanpa ampun memukuli Chow sampai beberapa kali. Putra Chow bernama Yao kemudian segera pergi ke rumah Yip Man untuk meminta pertolongan. Karena Jin tak mendapatkan apa yang diinginkan, ia pun memilih pergi dan akan kembali lagi dalam beberapa hari. Saat Yip Man sampai di pabrik kapas, Chow meminta Yip Man agar melatih dirinya dan para karyawan cara bela diri. Dengan begitu, mereka bisa melawan para bandit ataupun orang-orang yang mau melukai mereka. Alhasil, Yip Man pun setuju untuk melatih mereka bela diri Wing Chun, dan itu berlangsung selama beberapa hari. Di tempat lain, Jenderal Miura kesal karena Yip Man tak datang lagi ke arena dan menyuruh Li untuk mencarinya. Namun, Li tak mau menjawab pertanyaan tersebut dan tetap merahasiakan keberadaan Yip Man. Alhasil ia pun dipukuli habis-habisan oleh Kolonel 1. Tak lama kemudian, Li Zhao menemui Yip Man dan beritahu kalau Jenderal Miura ingin ia kembali ke arena. Namun Yip Man menolaknya sampai akhirnya Kolonel 1 serta tentara lain datang sambil menodongkan senjatanya ke arah putra Yip Man. Hal itu membuat Yip Man langsung melindungi putranya. Ketika Sato hendak menggoda Cheng Nung, Yip Man langsung menyerang Sato hingga membuatnya tak sadarkan diri. Karena tempat Yip Man sekarang sudah tidak aman, Li pun membawa Yip Man dan keluarga kecilnya untuk bersembunyi di rumahnya. Keesokan harinya, Jin kembali ke pabrik kapas. Namun karena para karyawan sudah mendapatkan ajaran bela diri dari Yip Man, mereka pun dengan beraninya menantang kelompok Jin. Sampai akhirnya terjadilah tawuran di antara keduanya. Di tengah tawuran tersebut, Yip Man muncul dan bergabung dalam pertempuran itu. Tapi para bandit tak mundur begitu saja. Mereka lalu menggunakan kapaknya untuk melawan Yip Man. Dan lagi-lagi, Yip Man bisa mengalahkan kelompok tersebut. Setelah para bandit kabur, Yip Man mencegat Yuan dan memberitahu kalau kakaknya telah meninggal. Yip Man juga memberinya kaleng dari Lin yang isinya plastik layangan milik Yuan. Hal itu pun membuat Yuan semakin emosional dan sadar untuk meninggalkan geng bandit. Malam harinya, pihak Jepang mencari Yip Man ke pabrik kapas milik Chow. Mereka menyandra para karyawan pabrik dan memukuli Chow. Untungnya di waktu yang sama, Yip Man datang untuk menghentikan mereka. Jenderal Miura kemudian melihat kemampuan hebat Yip Man dan memintanya agar mengabdi kepada Kaisaran Jepang serta melatih para tentara Jepang kungfu Cina. Namun tentu saja Yip Man menolak tawaran tersebut dan malah mengajak Miura untuk berduel. Alhasil, Miura pun menerima tantangan tersebut demi menjunjung tinggi kehormatannya. Sebelum Yip Man dibawa pihak Jepang, ia meminta Chow agar membawa istri dan anaknya ke Hong Kong demi keselamatan mereka. Di keesokan harinya, Chow membawa istri Yip Man keluar dari kota Foshan. Tapi di tengah perjalanan, sang istri menangisi nasib Yip Man yang mungkin menjadi pertarungan terakhir kalinya. Melihat istri Yip Man menangis terus-terusan, Chow pun tak tega dan membawanya kembali ke Foshan untuk melihat duel Yip Man. Sementara itu, para warga Foshan sudah berkumpul untuk melihat duel antara Yip Man dan Miura. Sebelum naik ke ring, Kolonel 1 mengancam Yip Man agar kalah dalam pertarungan, atau jika tidak, maka ia sendiri yang akan membunuh Yip Man. Hal itu juga disetujui oleh Li yang menyuruhnya agar mengalah saja. Dengan begitu, kedepannya Yip Man akan tetap selamat. Namun, Yip Man menghiraukan mereka dan bakal membantai Miura untuk menjunjung tinggi seni bela diri Cina.
pertarungan tersebut, Ip Man terus melakukan serangan dengan memukul Miura secara berturut-turut. Melihat Ip Man lebih unggul, Kolonel Sato pun sudah siap memegangi pistolnya. Ip Man kemudian menyerang Miura tanpa ampun karena mengingat rakyatnya yang mengalami kesusahan akibat serangan dari Jepang. Warga Fosan pun bersorak untuk kemenangan Ip Man. Tapi saat ia melihat istri dan anaknya di tengah kerumunan, tiba-tiba bahu Ip Man ditembak oleh Sato. Para warga pun mulai rusuh melihat pahlawannya tertembak hingga membuat tentara Jepang kewalahan. Sedang di samping itu, Lee Sao menyerang Sato dan menembak balik Sato sampai meninggal. Di tengah kekacauan, Chow berhasil membawa Ip Man dan keluarga kecilnya pergi untuk melarikan diri menuju ke Hong Kong. Lalu, pada 15 Agustus 1945, Kekaisaran Hirohito Jepang mengumumkan kekalahannya dan Cina akhirnya menang setelah 8 tahun dijajah. Sedang Ip Man menghabiskan sisa hidupnya untuk melatih bela diri Wing Chun. Ia juga mendirikan sekolah untuk melatih beberapa murid. Salah satunya adalah Bruce Lee.